Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Laboratorium Pendidikan Vokasional Teknik Elektro. Di video kali ini saya akan membahas tentang Basic Instruction PLC di modul kedua pada mata praktikum Sistem Kendali Industri. Nah, diharapkan para praktikan setelah melaksanakan praktikum ini dapat memahami prinsip kerja serta penggunaan instruksi dasar yang ada pada PLC Omron. Nah, instruksi dasar yang ada pada PLC Omron ini umumnya meliputi timer, counter, move, keep, compare, dan BCD increment. Nah, kemudian dapat menerapkannya dalam pembuatan ladder diagram untuk mengendalikan proses sederhana secara sistematis. Nah, di sini ada subkompetensinya dapat dibaca oleh kalian. Terdapat 3 subkompetensi yang harus dicapai setelah melaksanakan praktikum. Langsung saja kepada dasar teori, yang mana instruksi dasar pada PLC Omron merupakan perintah pemrograman yang digunakan untuk mengolah sinyal masukan menjadi keluaran sesuai logika kontrol yang dirancang dalam sistem otomasi. Nah, di dalam sistem otomasi ini kita membutuhkan yang namanya instruksi. Instruksi dasar ini merupakan sebuah perintah. Perintah untuk apa sih? Untuk mengolah sinyal masukan menjadi keluaran. Jadi, instruksi dasar ini melaksanakan apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Nah, instruksi tersebut meliputi timer. Nah, yang di dalam kurung ini merupakan simbol ataupun kode di ladder diagram nanti. Nah, ada timer. Fungsinya adalah untuk pengaturan penundaan waktu. Dan ada counter untuk menghitung jumlah kejadian, move untuk memindahkan data pada register, keep sebagai fungsi pengunci kondisi on dan off. Kemudian ada compare atau pembanding yang fungsinya untuk membandingkan nilai data sebagai dasar pengambilan keputusan logika. Dan terakhir ada BCD increment atau increment BCD untuk menambah nilai data berbasis BCD secara bertahap. Nah, untuk lebih jelasnya di sini kita mulai dari pembahasan tentang timer. Nah, timer pada PLC merupakan perintah yang digunakan untuk mengatur penundaan waktu dalam suatu proses kontrol, sehingga suatu output tidak langsung berubah kondisi saat menerima sinyal masukan. Nah, sesuai dengan namanya, timer atau waktu. Jadi, instruksi ini berkaitan erat dengan waktu pada suatu proses kontrol. Nah, timer berperan penting dalam sistem otomasi seperti penundaan penyalaan motor. Nah, penyalaan motor ini adalah salah satu implementasi nyatanya pada sistem elektrik. Kemudian, pengaturan urutan kerja mesin. Misalkan terdapat 2 buah mesin yang harus ditunda jarak penyalaannya dari mesin pertama ke mesin kedua, maka dibutuhkanlah instruksi timer yang ada di PLC. Nah, secara umum timer pada PLC dibedakan menjadi 2 jenis utama, yaitu on delay dan off delay. On delay ini adalah menunda waktu hidup, sedangkan off delay adalah menunda waktu mati. Nah, ini penjelasannya. On delay merupakan timer yang memberikan jeda waktu sebelum output menjadi aktif. Nah, dengan simpelnya berarti on delay ini menunda output sebelum aktif. Nah, kemudian sini ada off delay. Off delay adalah timer yang mempertahankan kondisi output tetap aktif selama selang waktu tertentu setelah input dimatikan. Jadi, kesimpulannya adalah off delay ini adalah menunda waktu mati dari sebuah output yang dikontrol oleh instruksi timer off delay. Nah, untuk ladder diagramnya seperti ini teman-teman. Seperti yang tadi saya bilang, bahwasanya ada sebuah kode di dalam ladder diagram, khususnya di CX programmer itu ada tim. Nah, ini adalah kodenya, instruksinya. Ini adalah
variabelnya atau nomornya, kemudian ini adalah value-nya atau pengaturan waktunya. Untuk bagian selanjutnya kita akan membahas tentang praktik dengan pembuatan ladder. Untuk saat ini kita berfokus kepada teori, teman-teman. Nah, melanjutkan kepada instruksi selanjutnya yaitu counter. Nah, instruksi counter pada PLC digunakan untuk menghitung jumlah kejadian atau pulsa yang masuk dari suatu sinyal input dalam proses kontrol. Nah, berbeda dengan timer sebelumnya yang berkaitan erat dengan waktu, untuk counter ini kaitan eratnya dengan kejadian atau pulsa. Counter bekerja dengan cara menambah nilai hitungan setiap kali terjadi perubahan kondisi sinyal. Kemudian akan mengaktifkan output ketika nilai hitungan tersebut mencapai nilai preset yang telah ditentukan. Misalkan nilai preset yang telah ditentukan adalah 5, maka counter ini harus mengaktifkan koilnya selama 5 kali, baru kontak tersebut akan aktif. Nah, dalam penerapannya, counter banyak digunakan pada sistem menghitung produk di konveyor, pencacah jumlah penekanan tombol, maupun pengaturan siklus kerja mesin. Nah, ini adalah 3 di sini, hashtag 3 ini value. Value yang dimaksud di sini adalah ini dia, preset yang telah ditentukan. Oleh karena itu, set untuk menghidupkan suatu beban atau kita anggaplah di sini lampu counter, maka set ini harus menyala sebanyak 3 kali. Ketika sudah 3 kali, maka coil ini akan menyala dan kontak yang awalnya normally open akan berubah menjadi normally close, sehingga lampu counter ini akan menyala. Nah, untuk mengembalikannya kita bisa menekan reset pada inputan 0.02. Lanjut ke instruksi selanjutnya, yaitu instruksi move. Nah, di dalam PLC digunakan untuk memindahkan suatu nilai data dari satu alamat memori ke alamat lainnya tanpa mengubah nilai aslinya. Nah, fungsi move ini dia intinya itu memindahkan suatu alamat tetapi tidak mengubah nilainya. Nah, instruksi ini tujuannya untuk apa sih? Instruksi ini biasanya digunakan untuk pengolahan data, terutama untuk inisialisasi nilai awal, pengaturan parameter proses, serta pemindahan hasil perhitungan sensor ke register yang digunakan pada logika berikutnya. Nah, dalam praktiknya move sering digunakan pada awal sistem atau biasa dikenal dengan first cycle untuk memastikan kondisi awal berada pada nilai yang aman dan terkontrol. Nah, di bagian first cycle ini kita akan bahas selanjutnya karena di first cycle ini berkaitan erat dengan move. Nah, dapat dilihat pada ladder ini yaitu ada source atau sumbernya adalah hashtag 0 dan destinasinya adalah D0, yang berarti ini menginisialisasikan bahwasanya nilai 0 ini dimasukkan ke dalam D0. Nah, selanjutnya ada ladder yang lain yaitu hashtag 1 dan D0, yang berarti kita memasukkan nilai 1 ke dalam D0 tersebut. Yang awalnya D0 ini berisi angka 0, ketika ada ladder yang baru, maka D0 ini bernilai 1. Itu adalah fungsi dari move pada ladder diagram. Selanjutnya ada fungsi keep. Instruksi keep pada PLC digunakan sebagai fungsi pengunci kondisi. Sebelumnya kalian telah belajar tentang safe holding, yang mana keep ini fungsinya sama seperti safe holding. Yang membedakan, keep ini tidak memerlukan kontak tambahan, lebih simpel. Nah, instruksi ini memiliki dua masukan utama, yaitu set untuk mengaktifkan dan reset untuk menonaktifkan. Simpelnya set itu untuk on, reset itu untuk off. Nah, tujuannya untuk apa sih? Biasanya digunakan untuk sistem start dan stop motor, pengendalian proses berurutan,
serta aplikasi yang memerlukan penyimpanan status tanpa harus menahan tombol secara terus-menerus. Nah, di sini ada perbandingan dengan scaffolding. Dibandingkan dengan scaffolding menggunakan kontak bantu, penggunaan key pada PLC memberikan pengendalian yang lebih sederhana, fleksibel, dan mudah diprogram. Nah, ini contoh di dalam header diagramnya, teman-teman. Ini adalah untuk on, ini untuk off, dan ini implementasi beban pada instruksi keep. Kemudian kita masuk ke instruksi kelima, yaitu compare. Instruksi compare digunakan untuk membandingkan dua nilai data sebagai dasar pengambilan keputusan. Hasil perbandingan ini bisa lebih kecil, sama dengan, bisa juga lebih besar. Nah, untuk kontak di dalam ladder diagram itu menyesuaikan dengan keadaan. Untuk lebih kecil diberi dengan P_LT atau dalam bahasa Inggris yaitu less than, kemudian sama dengan diberi dengan P_EQ, dan lebih besar itu lebih dari itu diberi nama kontak P_QT. Kemudian digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan bagian program tertentu. Nah, implementasinya di dunia industri untuk apa sih? Nah, seperti pembatas suhu, level ketinggian cairan, jumlah penghitungan produk, maupun proses parameter lainnya yang membutuhkan perbandingan. Oke, nah ini contohnya, teman-teman. PEQ, jika D0 sama dengan 0, maka dia akan menyala. Tuh. Nah, ini ada kaitannya juga dengan instruksi move yang telah dibahas sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang increment BCD atau binary code desimal. Nah, instruksi ini ditandai dengan plus B pada PLC digunakan untuk menambah nilai bertipe binary coded decimal atau biner yang diubah ke dalam desimal sebesar 1 setiap kali instruksi dieksekusi. Jadi, setiap kali instruksi ini dieksekusi maka nilainya akan bertambah mulai dari 0, kemudian 1, 2, dan seterusnya. Nah, implementasinya untuk apa sih? Untuk pencacahan jumlah produk, penomoran siklus kerja, atau penghitungan urutan kejadian. Nah, ini contohnya. Nah, ketika sistem ini bekerja atau aktif, maka D0-nya akan terus menambah mulai dari 0, 1, dan seterusnya. Nah, di bagian terakhir kita akan membahas tentang first cycle. First cycle pada PLC merupakan kondisi khusus yang terjadi hanya satu kali. Kenapa hanya satu kali? Karena saat PLC pertama kali dinyalakan atau masuk ke dalam mode run, itu akan aktif dan setelah itu tidak akan aktif lagi. Nah, pada siklus awal ini, sistem biasanya digunakan untuk inisialisasi data agar seluruh parameter, register maupun status output berada pada kondisi awal yang aman dan terkontrol. Nah, instruksi ini ada kaitannya dengan move. Nah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa move dan first cycle memiliki kaitan yang erat. Contohnya apa sih? Contohnya kita ambil studi kasus di dalam lampu merah atau traffic light, yang mana di sistem lampu merah tersebut ketika terjadi troubleshooting, ketika akan memulai kembali, maka dibutuhkanlah first cycle. Agar apa? Tujuannya adalah untuk melancarkan kerja sistem tersebut. Coba kalian bayangkan jikalau keadaan lampu merah tidak sesuai dengan apa yang telah diprogram, nah pasti akan berakibat fatal pada pengendara yang melintas di traffic light tersebut. Nah, cukup sekian untuk pemaparan teori pada pertemuan kedua ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.